Hari ini gue mau bikin materi khusus tentang gimana caranya biar produk kalian diborong di Shopee. Gue tahu nih kalau buat seller dengar kata diborong, waduh seneng banget. Karena lu bayangin lu lagi jual lagi di toko, misalnya terus ada orang masuk, gitu kan. Terus dibilang gini, pelayan, gue mau beli semuanya itu di sini. Anjir, itu rasanya men, mantap. Bener gak? Cuman biasanya jarang kejadian kan. Ya, tapi kalaupun ada ya pasti ada. Tapi kalau nggak juga pernah dong ngalamin kayak dapat orderan gede tiba-tiba. Nah ini gue mau rangkum beberapa dari yang gue alamin gimana sih caranya biar barang lo tuh beneran bisa diborong. Ataupun gini, kalaupun mungkin lo nggak diborong kayak gue beli semua barang di toko lo, tapi minimal. Jadi kayak kalau lo biasanya ordernya itu 1, sekarang jadi 2 deh, jadi 3 deh, lumayan kan? Karena sebenarnya gini, satu rahasia kecil adalah yang orang harus sadar adalah buat lu ningkatin omset. Kadang lu tuh bukan harus ningkatin traffic, tapi bisa jadi lu ningkatin konversi atau lu ningkatin AOV. Ini istilah apa nih? Ini istilah bekennya ya. Simpelnya konversi itu adalah dari orang yang datang, berapa banyak yang jadi beli. Kalau misalnya selama ini konversi lu katakanlah 1%, artinya 100 orang beli 1. Nah, terus lu bisa bikin nih konversi lu ini dari 1% jadi 2%. Simple, cuma nambah 1% doang men. Tapi lu tau nggak, order lu dari 100, dari tadi berapa? 100 jadi 1, sekarang 100 jadi 2. Lumayan. Nah, AOV itu adalah average order value, alias berapa banyak order yang lu dapat secara rata-rata. Misalnya, sebulan gua punya 1000 order. Rata-rata orang belanja di gua itu 1 juta. Artinya gua bakal punya 1000 kali 1 juta, 1 miliar. Lumayan dong. Nah kalau AOV gua karena naik nih dari 1 juta, gak usah jauh-jauh lah, gak usah ngarep yang muluk-muluk, 500.000 aja. 1.500.000 kali 1.000, 1,5 M, naik 500 juta, kagak ngapa-ngapain. Nah enak kan? Gimana caranya? Nah caranya gini, pertama adalah lu harus tahu dulu, lu lihat sebenarnya di seller Shopee itu tuh ada guys, ada menunya berapa order per pesanan gitu ya. Oke, jadi gini, lu lihat di Shopee di bagian data ada performa toko, ya kan? Kalau lu klik, udah gitu lu pilih nih ke penjualan. Nah di penjualan, nah lu bisa lihat nih, ganti dulu harinya, jangan 1 hari, tapi per bulan. Nah di sini tuh lu bisa lihat komposisi penjualan. Nah di komposisi penjualan lu bisa lihat beberapa hal. Satu, nih contoh ya, kategori produknya apa, terus komposisi harga penjualannya itu berapa. Kemudian gini, yang lu bisa lihat adalah komposisi harga pesanan. Jadi orang tuh belinya di range berapa sih? Nah, ini kan bisa lihat nih, kelihatan beda-beda di gua nih ya. Jadi di sini ada kebenaran rata nih, kebenaran gitu ya. Jadi ada yang 4 orang beli di harga di bawah 96.000 sampai 118.000 itu ada 4, sisanya 140.000 gitu ya. Di situ kan ada range ini, berarti ada 3 range. Nah, di sini adalah lu lihat, lu tuh dapat order rata-rata average order value lu tuh berapa, tentang harga berapa nih gitu kan. Nah sekarang gini, kalau orang rata-rata beli di harga segitu, sekarang gini, kita dapat insight nih. Oh, dan di sini kalau lu perhatiin ya ada tingkat konversi. Jadi kayak oh ternyata konversi gua tuh paling gede justru di harganya yang rada mahal nih, di atas 140.000. Nah di sini kan lu dapat data ya. Nah dari data ini apa yang bisa lu lakuin gitu ya. Nah lu langkah kedua adalah lu lihat produk-produk lu yang laku harganya berapa. Kan lu udah tahu nih pasar gua kayak, oh pasar gua tuh berarti lebih bagus di harga 150 ribuan ya. Ketika jual, lu bikin paketan. Paketannya gimana? Yang di atas 150 ribuan dong. Karena terbukti selama ini bagus, bener nggak? Kita harus tahu dulu nih, berapa rata-rata punya kalian. Kalau udah tahu rata-rata punya kalian, nah tugasnya adalah lu mainin. Gimana cara mainnya? Ada beberapa hal. Tadi gue bahas ada 2. Itu lu mau ningkatin konversi apa lu mau ningkatin AOV. Kalau ningkatin konversi adalah lu lihat produk apa yang paling laris. Nah, yang lu perlu rombak adalah deskripsi, gambar. Kenapa gue bilang ini lu perlu rombak? Karena deskripsi itu orang baca ketika dia mau beli, dia mau milih yang mana? Meyakinkan gak deskripsi lu udah oke belum? Nah gimana caranya? Lu kagak bisa kalau ngelihat sendiri tuh lu pasti ngerasa karena kita yang bikin ngerasa bagus. Lu suruh orang lain, lihat orang lain yang temen lu siapa lu yang memang dia ini, lu baca enak nggak? Nah kalau dari situ dapat insight. Ini kedua. Terus udah gitu gambar lu juga sudah belum meng-highlight value yang lu mau jual. Kalau ini semua sudah meng-highlight value-nya, nanti lu lihat konversi hari ini berapa, bulan depan berapa, berubah nggak?
sebenarnya konversi itu naik angka kecil aja itu bagus. Lihat juga ulasannya ngomong apa. Nah ulasan kita kan nggak bisa kontrol ya. Lu bisa request kayak ke pembeli itu minta bintang 5. Terus udah gitu kalau misalnya ada yang kurang bagus lu balas dengan enak gitu, bener nggak? Lu chat, lu bikin promo, kakak bantuin kita dong, boleh nggak support, kakak kasih review yang bagus yang kakak rasa, nanti kita kasih diskon deh buat berikutnya. Nah, itu kan beberapa cara buat mancing orang gitu loh, kebayang nggak? Orang itu kalau nggak disuruh mereka nggak melakukan gitu, dan kalau misalnya pembeli puas mereka bakal ngelakuin itu kok. Itu yang pertama tentang konversi. Nah kedua gimana dengan EOV? EOV itu adalah average order value, artinya berapa nilai yang lo mau dapat. Contoh rata-rata di lo misalnya katakanlah di gue tuh tadi 940 ribu. Gimana cara gue mau naikin omset? Gue harus bikin rata-rata gue jangan 140, jadi 180 deh. Lumayan dong buat gue nambah 40 ribu. Gimana caranya? Tambahin bundling produk di produk-produk yang rame. Nah triknya bisa juga gini. Misalnya nih gue udah tahu nih produk rame gue adalah buku misalnya. Karena mana buku gue? Nah contoh nih kan buku nih, mana tadi buku gua, mana buku? Nah ini, jadi toko yang tadi cuma memang buku ini doang satu gitu kan. Kalau ditanya kenapa bukunya kecil, kan suka banyak tuh yang julid gitu ya. Ini bukunya tentang TikTok guys, ngomong-ngomong, bukan tentang Shopee. Jadi memang wajar sih di Shopee sepi juga, gue memang ya udah asal jalan aja, dapat order syukur nggak dapat ya udah. Tapi di Shopee udah kejual berapa ribu juga. Jadi kalau lo bilang kecil ya nggak kecil-kecil amat lah ya. Oke lanjut. Nah sampai mana tadi kita? Saya jadi sampai lupa. Oh iya, berikutnya adalah misalnya gini, ini kan 140, ini produk terlaris gue adalah ini di toko itu karena memang cuma buat jual ini sebenarnya. Nah udah gitu apa yang bisa dilakuin? Yang dilakuin adalah misalnya gini, dari misalnya buku ini gue bikin update-annya apa? Misalnya update-an atau bonus, dimana harganya di awal gue naikin dulu. Misalnya kalau jual skincare ya lo tambahin deh apa, kalau skincare tuh kuas apa, harganya lo naikin dulu nih, misalnya jadi 30 ribu atau 50 ribu. Nah kalau beli paket yang sudah ada itu tuh bisa ditebus murah. Nah, lu tahu kan kayak lu kalau ke supermarket suka kan, kakak mau beli tebus murah nggak? Kakak udah belanja sekian, bisa dapat tebus murah. Tebus murah produk ini harganya cuman sekian. Nah, lu mainin cara sistem tebus murah. Itu di Shopee itu bisa bikinnya dengan cara namanya paket combo hemat. Ada combo hemat, ada paket diskon. Dua-duanya mirip, itu bisa lu pakai yang namanya konsep tebus murah. Gitu. Jadi kalau dia udah beli 140 ribu, lu bisa beli barang yang harganya 100 ribu cuman 20 ribu. Wah, orang seneng dong. Mamma mia nih kan, 100 ribu jadi 20 ribu gitu kan. Itu kan value yang lu pasang di Anchor adalah 100 ribu. Kalaupun barang 100 ribu itu nggak laku, nggak masalah. Karena itu memang, lu memang cuma mau jual murah doang. Yang gunanya apa? Naikin average order value. Jadi yang tadinya gua 140 jadi 160. Bener nggak? Mau jadi 180? Ya udah, tambahin bundle apa lagi? Kebayang nggak? Yang jadi 180. Nah, dengan kayak gitu, mungkin average order value gue nggak mungkin kan dari 140 langsung jadi 180 mungkin nggak. Tapi naik angkanya 155, 160 gitu loh. Dan tinggal lu hitung aja order lu sebulan berapa. Kalau misalnya lu naik 20-30%, lumayan kan? Gak usah ngapa-ngapain.